Perkenalkan, nama saya Indamawati Bulele dari Pokjar Idana Gabo, kelas A, NIM 8560222717. Jadi yang saya bahas yaitu tentang keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar yaitu pembelajaran merupakan hasil dari memori, kognisi, dan metagonis yang berpengaruh terhadap pemahaman. Pembelajaran juga dapat dikatakan sebagai proses transfer informasi dari pengajar kepada peserta didik. Dalam menyampaikan informasi proses mengajar, ini merupakan hal yang tidak mudah bagi seorang guru, karena dalam profesi seorang guru harus lebih profesional dalam menyampaikan segala materi yang kepada siswa. Keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru dan dapat dilaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Keterampilan dasar mengajar harus dikuasai oleh seorang guru. Ada 8 keterampilan dasar mengajar sebagai berikut yaitu keterampilan bertanya. Maksudnya di sini keterampilan bertanya, seorang guru meminta penjelasan dan untuk mengetahui sesuatu. Maksudnya di sini guru harus memberikan pertanyaan kepada siswa agar guru tahu sebagaimanakah siswa sudah tahu atau sudah memahami materi yang sudah disampaikannya kepada siswa. Kedua yaitu memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan di sini pada jenjang pendidikan dasar, memberikan penguatan harus dilakukan sering mungkin karena penguatan ini adalah segala bentuk respon yang bersifat verbal dan non-verbal. Penguatan bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada siswa. Jadi maksudnya di sini membuka pembelajaran yaitu ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan pro-kondusi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang telah dipelajari siswa. Komponen membuka kelas meliput menarik perhatian, membangkitkan motivasi, dan apresiasi. Sebagai contoh, guru membuka kelas dengan membawa box tertutup. Jadi maksudnya di sini menggerakkan dan saling bertanya, siapa yang tahu box ini? Kondisi ini akan sangat menarik perhatian siswa pada saat guru menjelaskan. Kedua yaitu menutup pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan untuk menutup pembelajaran, guru harus mengakhiri proses KBM ibarat mendaratkan pesawat. Bagian penutup juga perlu disiapkan dengan baik, tidak tergesa-gesa atau mendadak ditutup. Maksudnya di sini pada proses pembelajaran guru tidak tahu bagaimana cara menutup pembelajaran dengan baik. Jadi guru harus tahu bagaimana strategi atau kesiapannya dalam menutup pembelajaran. Tidak semenang-menangnya pada proses pembelajarannya langsung di-stopkan pembelajaran tersebut. Komponen-komponen dalam menutup kelas seperti merangkum kelas, menyampaikan pembelajaran dan memberitahukan apa tadi materi yang sudah disampaikan. Keenam yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil merupakan salah satu variasi kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses KBM.
Diskusi yang diajak yang berjalan dengan baik meningkatkan kreativitas dan keterampilan berpikir HOTS. Diskusi merupakan strategi yang mungkin siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan masalah melalui proses memberi kesempatan berpikir. Maksudnya di sini ketika ada pertanyaan seorang guru kepada siswanya, mereka bisa memecahkan masalah pertanyaan itu. Apakah pertanyaan itu sulit? Mereka melakukan interaksi kepada temannya, mereka saling bertukar pikiran agar mereka bisa dapat jawaban dari pertanyaan seorang guru itu. Terus guru dapat mempersiapkan kelompok kecil, diskusi terdiri 2 orang sampai 3 orang. Pembagian anggota kelompok terdiri atas siswa kemampuan tinggi, siswa sedang, rendah, atau mengelompokkan siswa berkemampuan tinggi dengan rendah dan rendah, sedang dan sedang. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Jadi guru harus perlu mempersiapkan materi pembelajaran dengan sebaik-baiknya, sehingga diskusi memberikan manfaat bagi peserta didik. Ketujuh yaitu keterampilan mengelola kelas. Jadi dalam proses pembelajaran di kelas merupakan hal yang kompleks. Yang dikatakan dengan kompleks karena jika ada 30 siswa dalam suatu kelas, maka guru harus memiliki 30 keunikan karakter yang berbeda-beda. Terlebih lagi pembelajaran di sekolah dasar, guru harus memperhatikan siswa menyampaikan materi, mengatasi kegaduhan. Mungkin terjadi saat proses pembelajaran berlangsung. Maksudnya di sini, guru harus mempersiapkan mentalnya, karakternya, variasinya, metodenya. Karena dalam satu kelas itu, siswa yang satu dengan siswa yang satu pasti berbeda-beda sifatnya, pasti berbeda-beda bagaimana caranya dalam belajar. Jadi guru harus memiliki karakter-karakter agar dapat mengkoordinir kelas yang di pembelajarannya. Jadi di sini keterampilan mengelola kelas menjadi hal yang penting dimiliki guru agar suasana dalam belajar dapat menunjang efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam melaksanakan keterampilan mengelola kelas, guru perlu memperhatikan komponen keterampilan yang berhubungan dengan menciptakan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Jadi kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran dan keterampilan bersifat resepsi, yaitu keterampilan berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Jadi maksudnya di sini ketika siswa mengalami pembelajaran tidak mencapai KKM dalam belajar, guru harus mengadakan yang namanya remedial. Maksudnya remedial ini yaitu menggali apa sih kelemahan dari siswa, apa sih kekurangan dari siswa itu sampai dia tidak bisa mencapai KKM yang sudah diberikan. Keterampilan guru juga dalam mengelola kelas sangat ditentukan oleh jam terbang seorang guru. Semakin sering guru mengajar dalam kelas, maka semakin meningkatnya keterampilan dalam mengelola kelasnya, tentu dengan kemauan untuk belajar dan menjadi lebih baik. Kedelapan yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Jadi maksudnya di sini keterampilan mengajar dalam kelompok kecil di sekolah dasar sering dilakukan karena kebutuhan
dan pendamping belajar. Pendamping belajar. Keterampilan mengajar ini dalam kelompok kecil di sekolah dasar sering dilakukan karena kebutuhan dan pendamping belajar. Hal ini biasanya dialami siswa dengan kebutuhan khusus atau karena kesulitan dalam pembelajaran. Kelompok kecil biasanya berkisar 3-8 orang dan 1 orang untuk perorangan. Hal yang penting dalam pembelajaran kelompok kecil, guru harus meningkatkan kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Karena dalam situasi pembelajaran kelompok ini dibutuhkan komunikasi dan hubungan yang akrab sehingga siswa nyaman belajar. Jadi maksudnya di sini bagaimana sih cara guru membuat komunikasi yang baik dengan siswanya? Bagaimana sih cara guru siswa yang lain bisa nyaman dengan temannya, tidak ada kegaduhan, tidak ada keributan. Jadi pada saat proses belajar siswa merasa aman dalam belajar. Jadi setelah guru perlu melatih keterampilan tersebut secara konsisten dan terbuka untuk mendapatkan saran dan kritikan sama kepala sekolah dapat berperan baik. Bukan hanya guru saja, kepala sekolah harus berperan baik juga kepada gurunya untuk melatih bagaimana sih strategi yang dapat diterapkan dalam kelas dengan baik. Baik, demikian dan terima kasih. Jika ada kesalahan dan kesilapan kata-kata yang tidak baik, yang tidak berkenan, yang sudah salah, saya mohon maaf. Terima kasih.